banget sih, aku ngerasa kayak mualnya gitu, muntahnya jarang-jarang ya. Cuma aku ngerasa yang dulu-dulu tuh lebih ini aja, lebih semangat. Kalau yang kali ini tuh kayaknya agak lemes, mager, pengennya tidur, terus kayak nggak nafsu makan, terus muntah dan mualnya itu kayak luar biasa gitu bedanya. Kalau kata orang sih katanya itu bawaan anak ya, beda-beda soalnya gitu. Kalau udah konsul juga ke dokter, normal-normal aja, bayinya juga sehat dan oke banget gitu. Jadi ya emang ini dari segi hormonal aja mungkin ya, dari bawaan anak kalau kata orang. Kemarin sih aku udah mulai stop syuting dari mulai pick up OVU. Jadi mulai pick up OVU itu kira-kira di bulan Maret ya dok? Ya, jadi kita OVU pick up itu di akhir Maret. Akhir Maret. Nah di akhir Maret itu aku udah ngurangin kerjaan gitu, kayak syuting-syuting yang harian, yang stripping itu udah enggak gitu. Jadi sekarang nih mager banget kan, soalnya makin kesini makin mager, demennya tuh tidur gitu. Jadi ya bersyukurlah bisa off dulu dari kerjaan gitu. Jadi nikmati kehamilan ini. Iya, kalau Albarak sama adiknya kebetulan aku nggak usah diingetin, aku emang udah males-malesan. Jadi aku kayak tiap hari tuh aku kayak bangun jam 9, terus nanti jam 12 habis makan siang aku tidur siang. Habis tidur siang aku bangun kayak jam 4, jam 8 aku udah tidur lagi gitu. Jadi aku memang yang hamil ini mudah-mudahan sih trimester pertama aja ya, jadi trimester kedua mudah-mudahan nanti semakin baik lagi, semakin berkurang gitu. Al udah usia 9 tahun, dia udah paham, dan Al juga tipe anaknya yang juga sayang keluarga, jadi dia udah tahu mamanya hamil, dia udah tahu mamanya tuh lagi lemas ya, dia malah menghindari hal-hal yang membuat mamanya itu capek. Jadi dia inisiatif beresin kamarnya, inisiatif beresin piringnya. Jadi dia lebih pengertian sih. Al juga udah usianya kan udah 10 mau 10 tahun ini. Jadi udah dewasa. Justru nggak nafsu aku. Jadi kayak aku tuh makan tuh nggak nafsu. Kayak aku nggak tahu mau makan apa ya. Bingung gitu. Terus kayak pas makan pun aku kayak males-malesan gitu, kayak 1-2 suap udah mulai mual. Gitu. Jadi nggak ada kepinginan apa-apa. Enggak sih, karena kan kita juga sebagai orang tua ngerti ininya loh, apa tuh kayak side effectnya kalau kita tetap paksain hamil kembar nanti. Pro dan konnya. Kan mau gimana pun ibunya kesehatannya juga sangat penting. Dengan teknologi ini ya kita ada privilege untuk manfaatin, tapi kita jangan boleh dibilang abuse ya, memaksakan advantage inilah. Ya agak makin harus sabar ya. Malam jadi ninja. Pokoknya malam nggak boleh berisik aja udah. Jadi kalau masuk kamar tuh harus pelan banget. Biasanya kalau malam tuh aku tuh suka jajan kalau malam. Oh, ada jajan. Ya bukan jajan yang gimana nih, jangan di Jajannya yang manis-manis lah gitu ya. Enak. Jangan jadikan judul ya. Buah watermelon ya kan, apel kayak gitu. Enggak, tapi malam-malam suka nyemil lah. Biasanya kalau sebelum dia hamil tuh nyemilnya tuh di kamar nggak masalah, karena baunya juga nggak terganggu. Tapi kehamilan kali ini sangat sensitif, jadi mau ciki pun yang aromanya sebenarnya nggak terlalu bau, jadi bau buat dia. Aku mandi, aku mandi pun juga sabunnya terlalu strong, ganti ya. Deodoran nggak boleh, gitu. terus semua spray sama baju udah nggak pakai softener lagi, karena aku mau muntah ciumnya gitu. Sensitif. Jadi ya harus lebih sabar lah. Ini kan keinginan dari 2003 ya? Kita udah ngikutin masa subur, kalender masa subur, kita udah ngikutin. Itu prosesnya udah lumayan ya, berapa bulan. Terus ketika momen hamil baby dragon udah mau berakhir, kita mulai gas sama IVF. Cocok di keluarga kita tuh dengan sio yang saya punya, dia punya, El dan Don
Shio Naga yang paling cocok di keluarga kita, dan kebetulan ini Shio Naga, jadi ya pas aja semuanya, bener-bener komplit. Makanya akhirnya kita ambil keputusan untuk mengambil IVF. Dan selain itu juga untuk kesehatan bayi dari segi usia, dia ngikut. Jadi mamanya di kasur, dianya ikut cuddling di tempat tidur, bukan yang ajak jalan, lebih nempel, sama-sama nonton, sama-sama makan. Jadi lebih ke cuddling lah mereka berdua nih, lebih bonding sama baby doll bonding. Kalau El lebih mandiri, dia lebih nyari aku lah buat main game apa-apa. El tuh nggak terlalu bondingnya. El sama mamanya tuh udah mulai dewasa, jadi dia udah mulai mandiri, udah mau suka-sukanya dia, kan dia udah ada ininya sendiri, maksudnya keinginannya sendiri. Ini udah minggu ke-11. Kalau harapannya sih ya sebenarnya yang penting bayinya tuh sehat gitu. Dari awal kita sih udah sepakat apapun gendernya, kita pengen bayinya yang sehat gitu kan. Apalagi kita mengikuti proses ini supaya bayinya bisa sehat gitu, karena kita melewatin serangkaian pengecekan ya dok, mulai dari PCTA,